Shalom kepada kita semua. Marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan kami. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang kedua serta maksudnya. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain
atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu,
seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengar warta jemaat kita pada minggu ini, tanggal 26 April tahun 2020. Nama minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu, kesetiaan Allah. Warta umum yang pertama, amplop persembahan bulanan. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 3 Mei 2020, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan dan nantinya dapat kita kirimkan melalui rekening Huria ke Bank BRI. Nomor 7436-008-598-53-6 dan melalui WA Grup HKBP Cilincing atau via Sintua Lunggu masing-masing. Yang nomor 2, bantuan sembako. Gereja kita telah menerima sebanyak 80 paket sembako dari keluarga Dr. Jimmy Simanjuntak, SHMA, Inang Buru Sagala, SHMA, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang lalu. Bantuan paket telah didistribusikan kepada sebagian jemaat yang sangat membutuhkan melalui Sintua Lunggu masing-masing. Kiranya Tuhan melipat gandakan berkat-Nya kepada keluarga yang telah memberikan perhatian kepada jemaat kita, terutama yang terkena dampak akibat virus corona. Yang ketiga, yang berulang tahun. Seluruh majelis gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan
yang dimulai sejak Minggu tanggal 26 Maret hingga Sabtu tanggal 2 Mei 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberi berkat. Demikian warta jemaat kita. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini di seluruh jemaat HKBP Cilincing masih tetap di dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Akan tetapi kepada semua jemaat dihimbau supaya tetap menaati anjuran yang diberikan oleh pemerintah seperti mengurungi kegiatan di luar rumah dan berkumpul dengan banyak orang. Dan ketika keluar rumah hendaknya tetaplah selalu menggunakan masker. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat yang diberikan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas madihita saluhutna. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam surat Roma pasal 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang tidak baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Indonesia adalah negara yang plural. Kepelbagaian yang ada di tengah-tengah negara kita. Berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama ada di tengah-tengah negara kita. Tetapi yang paling mencolok perbedaan yang ada di tengah-tengah negara kita adalah perbedaan agama. Dan kita lihat kemarin-kemarin banyak sekali terjadi mungkin perbedaan pendapat yang sangat mencolok di antara agama itu sendiri. Oleh karena itu banyak sekali agama yang menilai satu dengan yang lainnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya
kita sering menilai agama-agama yang lain. Bahkan kita menghakimi agama orang lain. Dan tidak berhenti di situ. Sebab sesama orang percaya pun kita saling menghakimi antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang paling benar? Siapa yang paling suci? Siapa yang paling kudus di hadapan Tuhan? Akhirnya apa? Kita jatuh ke dalam kesombongan rohani. Inilah yang terjadi di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Orang-orang Yahudi merasa bahwa mereka lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Karena mereka adalah umat yang ditentukan Allah untuk menjadi umat pemenang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan kemenangan yang diberitakan oleh bangsa Yahudi. Kesombonganlah yang diberitakan oleh bangsa Yahudi. Suatu ketika ada 3 orang pemuda yang sedang duduk. Mereka sama-sama saling menyombongkan orang tua mereka. Pemuda yang pertama berkata, ayahku hanya duduk dan memeriksa ini dan itu, dia dapat duit. Ternyata ayahnya adalah seorang dokter. Lalu pemuda yang kedua tidak mau kalah. Dia berkata, ayahku duduk dan mendengarkan cerita orang, dia mendapatkan uang. Ternyata ayahnya adalah seorang psikolog. Lalu pemuda yang ketiga dia tidak mau kalah. Ayahku 15-20 menit berbicara. Setelah dia berbicara 3-5 orang mengumpulkan uangnya. Ternyata ayahnya adalah seorang pendeta. Setelah berkhotbah mengumpulkan persembahan. Ini adalah cerita yang sederhana tetapi menonjolkan kesombongan. Dan ini adalah tipikal dari manusia. Banyak sekali kita menyombongkan agama kita. Memang sebagai orang percaya kita harus yakini bahwa kitalah yang benar. Bahwa kitalah yang ditentukan Allah untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan untuk menjadi kesombongan. Apa keunggulan kita di antara yang lain? Keunggulan kita sama dengan orang Yahudi. Keunggulan orang Yahudi adalah dinyatakan firman Tuhan kepada mereka. Dinyatakan hukum Allah kepada mereka. Dan demikian juga kita sekarang ini. Kita lebih daripada yang lain karena kenapa? Firman Tuhan telah diberitakan kepada kita. Tetapi itu bukan untuk menjadi sebuah kesombongan dan penilaian untuk agama yang lain. Sebenarnya pernyataan firman Tuhan yang diberikan kepada kita menjadi sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab untuk menjadi pewarta firman Allah. Tanggung jawab untuk merubah firman Tuhan menjadi perilaku kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Firman Tuhan menyatakan kepada kita agar kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Lalu apakah kasih itu telah kita wartakan di tengah-tengah dunia ini? Apakah kasih Allah yang telah kita rasakan, kita beritakan kepada sesama manusia? Kita melihat bahwa banyak sekali orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Dampak di dalam ekonomi, PHK dan yang lainnya. Lalu sebagai bentuk kasih Allah, apakah kita berbuat sesuatu pada mereka? Atau kita hanya duduk diam, menonton tanpa berbuat? Firman Tuhan ingin mengajak kepada kita bahwa bumi ini penuh dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Firman-Nya telah dinyatakan kepada saudara dan kepada saya. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, beritakanlah firman Tuhan. Rubahlah firman Tuhan menjadi karakter kehidupan kita. Rubahlah firman Tuhan menjadi perilaku kita di tengah-tengah dunia ini. Tunjukkan kasih-Mu. Sebagai orang yang mengasihi sesama. Sebagai orang yang mengasihi dunia ini. Marilah kita putus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini dengan apa? Kasihilah para perawat, kasihilah para medis yang bekerja keras di rumah sakit. Baiklah kita tinggal tenang di rumah. Itu adalah bentuk kasih kita. Kasihilah sesama manusia yang terkena dampak dari ekonomi. Berbuatlah sesuatu kepada mereka.
Dan hal yang ingin disampaikan juga firman Tuhan kepada kita adalah mengenai kesetiaan Tuhan. Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Walaupun kita penuh dengan dosa, walaupun kita penuh dengan kesalahan, tetapi kesetiaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, kesetiaan Tuhan kita nyatakan di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita melihat diri kita. Tiliklah diri kita masing-masing. Apakah kita setia kepada Tuhan kita? Karena kasih karunia-Nya, kasih setianya telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu apakah pola kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini menunjukkan kesetiaan? Setialah terhadap firman Tuhan. Setialah terhadap hukum Allah di tengah-tengah dunia ini. Tunjukkanlah siapa kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan HKBP mengajak kepada kita pada minggu ini dengan topik kesetiaan Allah. Kita telah merasakan kesetiaan Allah di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan nafas kehidupan sampai sekarang ini. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhanmu. Nyatakan firman Tuhan. Nyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Nyatakanlah firman Tuhan melalui pola kehidupan kita. Saya percaya bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan itu dapat kita nyatakan melalui pola kehidupan kita. Baiklah firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada saudara dan saya bukan menjadi sebuah kesombongan. Tetapi menjadi sebuah pola kehidupan. Karakter Kristiani, karakter firman Tuhan, dan kesetiaan itulah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan percayalah, Tuhan setia memberikan kasih-Nya. Tuhan setia memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan setia memberikan berkat dan rahmat kepada kita. Selama kita setia kepada Tuhan, kasih Tuhan akan nyata. Selama kita setia kepada Tuhan, rahmat dan berkat-Nya akan nyata di dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Misericordias Domini. Selamat setia kepada Tuhan dan selamat menyatakan firman Allah melalui karakter kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, firman-Mu telah Kau nyatakan kepada kami, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah memilih kami untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami agar mempunyai kerendahan hati. Biarlah kebenaran yang telah kami ketahui, kami nyatakan melalui pola kehidupan kami. Ajarilah kami untuk setia akan kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dahulu setia terhadap kami. Baiklah melalui kesetiaan kami Tuhan, bumi ini penuh dengan kasih kemurahan Allah. Dengan kesetiaan kami Tuhan, bumi ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian.